saya Reni, NIM saya 62. Di sini saya akan melakukan video sekilas mengenai terapi cairan. Di sini untuk langkah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan perhitungan dasar terapi cairan. Di sini ada contoh kasus seorang wanita usia 28 tahun dengan berat badan 60 kg, tinggi badan 165 cm. Setelah menyelesaikan lari, dia mulai merasa pusing, lelah, dan kulitnya terasa kering. Dengan terapi cairan di sini berat badan pasien 60 kg. Lalu kita masuk ke rumus 10 dikali 100 sama dengan 1000. Lalu 10 dikali 50, 540 dikali 20 sama dengan 800. Lalu kita totalkan HZ-nya yaitu 2300 cc per 24 jam. Lalu di sini kita akan menghitung mikro dan juga makro. Di sini yang membedakan mikro dan makro, mikro digunakan untuk anak kecil, kalau makro untuk tetesan infus untuk anak usia 15 tahun ke atas. Lalu kita masukkan HZ kali 60 per 24 dikali 60, 2300 dikali 60 per 24 dikali 60. Maka untuk tetesan infus mikro 95,8 GTT per menit. Lalu untuk dia makro 2300 dikali 20 per 24 dikali 60, maka menjadi 31,9 GTT per menit. Untuk untuk contoh kasus skenarionya, maka pasien akan menggunakan tetesan makro yaitu sebanyak 31,9 tetes per menit. Di sini saya akan menjelaskan angka ketiga, yaitu mahasiswa mampu melakukan cara pemberian cairan. Di sini untuk cara pemberian cairannya di sini sangat singkat, yaitu ada tahap cepat dan juga tahap lambat. Untuk tahap cepatnya di sini ada 20 sampai 40 ml per kilogram berat badan per jam. Lalu untuk tahap lambat di sini 50% dalam 8 jam pertama, lalu untuk 50% dalam 16 jam kedua. Untuk langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai jenis cairan yang akan diberikan, yaitu untuk pertama, kalau pasien mengalami dehidrasi tahap cepat, maka yang dilakukan untuk mencegah atau mengatasi gangguan sirkulasi, kita berikan rinjel laktat dan juga rinjel asetat. Lalu untuk luka bakar terapi cairan, kita berikan plasma dan rinjel asetat. Lalu misalnya kalau pasien mengalami muntah, kita berikan cairan NaCl sebanyak 0,9%. Lalu untuk demam dengan muntah, kita berikan dextrosa sebanyak 5%. Di sini saya akan menjelaskan derajat dehidrasi dan last step dari terapi cairan. Di sini untuk menentukan kebutuhan cairan pasien, dan pasien termasuk ke dehidrasi ringan, sedang ataupun berat. Lalu untuk holiday segarnya di sini kan kita udah dapat 2300. Kita ambil misalnya kalau dia ringan 3-5%, 2300 dikali 3/100, lalu hasilnya ditambah ke HS yang tadi. Nah, untuk dehidrasi ringan kita dapat 2369 cc, lalu untuk sedangnya 2438 cc, lalu untuk beratnya 2530 cc. Baik, untuk kesimpulannya di sini dari kasus seorang wanita usia 28 tahun menyelesaikan lari, dan akhirnya dia mulai merasa pusing, lelah, dan kulitnya terasa kering. Dari derajat dehidrasi, pasien termasuk ke derajat dehidrasi ringan. Sekian dari video terapi cairan ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.